A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita rahmat dan nikmatnya serta kesempatan untuk kita kembali bertemu lagi di layar kaca BETV Beken ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini membawa berkah serta menjadi amal soleh untuk saya dan kita semuanya. Sholawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada Rasul kita Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari minal zulmati ila nur menuju madatillah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Sanak BETV dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Ibu bapak semuanya, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, Al-Quran adalah kitab suci kita, kitab suci kita umat Islam. Dalam Al-Quran itu terdapat berbagai petunjuk. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita. Makanya Al-Quran ini disebut juga dengan Al-Huda, artinya petunjuk, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah bukan hanya sekedar pegangan hidup kita, tetapi pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran terdapat 114 surah serta 30 juz. Keseluruhannya itu merupakan petunjuk bagi kita. Kita sebagai umat muslim membaca Al-Quran jangan hanya sekedar membaca saja, tetapi kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Bagaimana yang mempelajarinya? Mempelajarinya dengan kita mungkin ikut kajian, ikut majelis-majelis ilmu, atau jika kita yang mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk keluar karena kesibukan kita, karena sedikitnya waktu kita boleh membuka Al-Quran itu, membacanya, kemudian membaca makna dan artinya, sehingga kita paham dengan apa yang kita baca itu. Kita paham makna dari Al-Quran yang kita baca itu. Ibu bapak semuanya, Al-Quran ini sebagai petunjuk. Seperti disampaikan, dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa Al-Quran itu dikatakan petunjuk? Kenapa Al-Quran itu dikatakan pedoman? Karena di dalam Al-Quran itu terdapat berbagai petunjuk di dalam aspek kehidupan kita. Di dalam apapun itu persoalannya, apapun itu aspek kehidupan kita, ada semuanya di dalam Al-Quran. Hanya saja kita jarang yang mengetahuinya. Karena apa? Karena selama ini kita hanya sekedar membacanya saja tanpa paham arti dan makna dari apa yang kita baca. Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah petunjuk. Bahkan Al-Quran ini adalah yang akan menolong kita di akhirat nanti. Oleh karena itu ibu bapak semuanya, kita harus banyak belajar Al-Quran, harus banyak membaca Al-Quran dan mempelajari makna dan arti yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Kita di dalam kehidupan ini, contohnya ketika kita membeli kendaraan atau membeli barang elektronik, mungkin membeli sepeda motor, membeli mobil, bisa jadi membeli kulkas. Coba ibu-ibu perhatikan, kita pasti diberikan satu buku petunjuk ya. Nah, buku petunjuk itu apa gunanya? Di dalam buku petunjuk itu
akan dituliskan tentang cara pemakaian dari barang yang kita beli, tentang cara penggunaannya. Nah, dengan buku petunjuk itu, setelah kita baca, kita tahu bagaimana cara memakai dari barang-barang yang kita beli itu. Nah, di buku petunjuk, contohnya kita membeli sebuah mobil, di buku petunjuk itu juga disebutkan cara pemakaiannya, mungkin BBM-nya apa gitu. Ini mobil yang kita beli bahan bakarnya bensin contohnya. Nah, kalau kita tidak membaca buku petunjuk dari pembelian mobil itu, kita bisa saja salah dalam memakai mobil tersebut. Contoh, bahan bakarnya sudah disebutkan di dalam buku petunjuk bensin, kita kasih solar, itu akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal, rusak unit yang kita beli, rusak mobil baru yang kita beli. Nah, begitu juga dengan kehidupan ini. Kalau kita tidak membaca, tidak memahami petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa salah jalan, kita bisa rusak. Kenapa bisa rusak? Karena kita tidak tahu cara menjalani kehidupan di dunia ini. Sedangkan Allah melahirkan kita ke dunia ini sepaket dengan buku petunjuknya. Apa buku petunjuknya? Ya, Al-Quran tadi. Dilahirkan kita ke dunia disertai dengan petunjuk, yaitu Al-Quran. Kalau kita membaca dan memahami Al-Quran, insya Allah kita nggak akan salah jalan, kita nggak akan rusak. Karena apa? Pedoman hidup kita ada. Kita menjalani hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyalahi aturan dari petunjuk tersebut. Ibu bapak, sanak BTV dimanapun berada, akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, ibu bapak, sanak BTV dimanapun berada. Jadi, kita membahas tentang Al-Quran ini. Sebenarnya materi kita ini terlihat sepele, tetapi ibu bapak semuanya, ini materi yang sangat berpengaruh, banyak berpengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena selama ini, sejauh ini kita hanya paham membaca Al-Quran. Kita paham, yang kita tahu, setiap kali kita membaca Al-Quran, setiap hurufnya akan mendapatkan pahala 1 kebaikan dan dikalikan 10. Sehingga setiap huruf yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Itu semua adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat istimewa ketika kita membaca Al-Quran. Itulah pahala yang sangat istimewa. Namun di balik pahala yang istimewa itu ada banyak lagi ilmu-ilmu dan sesuatu yang harus kita pelajari di dalam Al-Quran itu. Karena Al-Quran tersebut seperti yang kita sampaikan tadi adalah petunjuk, pegangan, dan pedoman hidup kita. Ibu bapak, sanak BTV dimanapun berada, di dalam surah Al-Fatihah contohnya, kita setiap sholat membacanya. Berapa kali dalam sehari? Kalau kita membacanya kita selalu mengerjakan sholat 5 waktu, kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami jalan yang lurus. Kita selalu meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang lurus. Kita minta petunjuk sama Allah, diberikan jalan yang lurus. Apa contohnya yang telah kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ketika kita mau berangkat dari Bengkulu ke Jakarta, kemudian jalan kita baik-baik saja, jalan kita lurus aja dari Bengkulu ke Jakarta? Apakah begitu yang dikatakan, yang kita minta tadi? Tentu saja tidak, ibu bapak semuanya. Kita meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, di saat kita terlelap tidur di malam hari, kita sebelum tidur sudah menyiapkan alarm. Nah,
kita siapkan alarm, kita setel alarm di handphone kita masing-masing dengan niat, dengan tujuan kita akan melakukan sholat malam, sholat tahajud di jam 3 malam nanti. Ya Allah, hamba niat untuk sholat tahajud nanti jam 3 ya Allah. Hamba setel alarm ini, maka bangunkan hamba ya Allah. Niat kita sudah lurus karena itu petunjuk dari Allah. Ibu bapak semuanya. Kemudian ketika alarm berbunyi sesuai dengan jam yang kita mau, ada 3 pilihan. 1, ikut mau Allah. 2, ikut mau setan. Atau ikut mau kita. Biasanya ini, kalau kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan selaku manusia biasa, pasti kita akan memilih hal yang mudah, hal yang gampang. Nah, meneruskan tidur atau bangun. Tentu saja mau kita meneruskan tidur karena itu yang paling gampang kalau disuruh memilih. Tetapi maunya Allah apa? Kita bangun, mandi, ambil wudhu, kemudian sholat malam. Maunya setan apa ibu bapak? Maunya setan matikan alarm, tidur kembali, itulah maunya setan. Jangan sampai kita melakukan sholat tahajud. Nah ibu bapak semuanya, ketika kita memilih untuk tidur kembali dan mengabaikan suara alarm, intinya kita mengikuti maunya setan, intinya kita belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Mungkin kita termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal petunjuk itu sebenarnya sudah diberikan oleh Allah, tetapi kita lebih cenderung kepada godaan setan. Tapi ketika kita walaupun dengan berat hati bangkit dari tempat tidur, memaksakan diri untuk mandi, kemudian mengambil wudhu, kemudian kita mengerjakan sholat tahajud serta sholat-sholat sunnah lainnya, berarti itulah tandanya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, kita meminta jalan yang lurus, maka itulah jawaban doa kita. Ketika ringan bagi kita untuk melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dianjurkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu bapak semuanya, ketika hati kita ringan, ketika hati kita mudah melakukan amal-amal soleh yang mungkin sepintas lalu terlihat ringan, sebenarnya itu jawaban dari doa kita. Ketika kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk, maka itulah jawaban doa itu. Kita mudah berbuat baik, kita dengan mudah bersedekah walaupun keadaan kita juga sebenarnya sedang banyak keperluan, sedang dalam keadaan kekurangan. Tapi kenapa ya kita mudah aja memberi, kita mudah aja bersedekah? Kenapa? Padahal kita dalam keadaan sakit yang teramat sakit, rasanya badan kita ini terasa remuk, pikiran berkecamuk, tetapi ringan bagi kita untuk melakukan ibadah, untuk tetap mungkin berpuasa, untuk bangun di tengah malam melakukan ibadah sholat sunnah. Kenapa itu ringan? Karena itu adalah bagian dari terjawabnya doa-doa kita, meminta petunjuk kita kepada Allah. Namun kita jarang menyadari, kita selalu mencari-cari, selalu mencari doa-doa mana yang belum dikabulkan Allah. Sering kita mengeluh, kenapa ya Allah Engkau tidak jawab doa hamba? Kenapa ya Allah Engkau belum jawab doa hamba ya Allah? Sedangkan banyak doa kita yang telah diijabah oleh Allah tanpa kita menyadarinya. Ibu bapak ma'asyiral muslimin dimanapun berada, jadi kembali lagi kita kepada tentang Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi ketika kita mengalami ujian, permasalahan di dalam kehidupan kita, bacalah Al-Quran. Buka Al-Quran itu, cari jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di dalam diri kita. Apa yang mengganjal di hati kita, ada jawabannya semua di dalam Al-Quran.
dalam keadaan sesedih apapun kita, dalam keadaan seduka apapun kita, semendung apapun kedukaan kita, percayalah jawaban obat dari segala duka, obat dari segala ujian itu ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, Sanak BE TV dimanapun berada, akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Sanak BE TV dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah. Jadi marilah kita sama-sama menjadi orang yang selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan isi Al-Quran, dalam membuka kitab Al-Quran. Tolong luangkan waktu kita dalam sehari-hari, walaupun hanya sedikit. Bukalah Al-Quran itu meskipun hanya 1 lembar, walaupun hanya 2 lembar, tetapi jadikan membaca Al-Quran itu menjadi kebiasaan-kebiasaan terbaik dalam kehidupan kita, sebagaimana kita menegakkan sholat 5 waktu. Kadang-kadang ya ibu bapak semuanya, kita punya banyak waktu untuk membuka handphone kita, bahkan berjam-jam kita tidak pernah bosan membuka HP kita. Tapi kenapa untuk membuka Al-Quran kita sangat berat? Kenapa berat bagi kita untuk membaca Al-Quran? Padahal ya ibu bapak semuanya, ketika kita membuka Al-Quran, membacanya serta membaca artinya, itu kalau kita membaca 1 lembar saja tidak akan menghabiskan waktu lebih dari 10 menit. Sedangkan kita membuka handphone kita sanggup berjam-jam, 1 jam, 2 jam sebelum tidur, mampu handphone itu mengalihkan dunia kita. Terus kenapa hanya membuka Al-Quran 15 menit saja atau setengah jam saja? Itu sangat berat bagi kita. Tahu nggak ibu bapak semua jawabannya? Karena kita jarang sekali berdoa untuk itu. Jarang sekali kita itu meminta kepada Allah. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah hamba dengan kitab suci-Mu ya Allah. Jadikanlah hamba orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran ya Allah. Ya Allah, telah Engkau jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan kami ya Allah. Maka jadikanlah hamba ya Allah orang yang menyadarinya. Maka jadikanlah hamba ya Allah orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu ya Allah, dan orang-orang yang istiqomah dalam membaca dan mempelajarinya ya Allah. Ibu bapak semuanya, kita hanya sering berdoa itu cenderung kepada rezeki, cenderung kepada panjangnya umur. Sering kita itu berdoa hanya cenderung kepada keberhasilan anak-anak, kepada kesuksesan dunia. Kita sering lupa meminta kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Sedangkan ya ibu bapak, itu sangat perlu, karena itu pedoman hidup kita. Seperti yang kita contohkan tadi, ibarat membeli barang baru, elektronik atau mobil yang perlu buku petunjuk. Tanpa buku petunjuk kita bisa salah, tanpa buku petunjuk bisa fatal akibatnya. Makanya buku petunjuk kita sebagai seorang muslim, yaitunya Al-Quran, harus benar-benar kita buka, kita baca, kita pahami, dan kita pelajari. Hal-hal yang tidak bisa kita cerna, hal-hal yang tidak mampu kita mengolah dan membedahnya di dalam pikiran kita, kita minta sama Allah. Ya Allah, berikan hamba ilmu ya Allah untuk memahami dan mempelajari Al-Quran-Mu ya Allah. Dengan cara apa Allah memberikan ilmu bagi kita untuk menambah kepahaman kita terhadap Al-Quran? Allah bisa saja mempertemukan kita dengan seorang guru yang paham dengan Al-Quran. Allah bisa saja menambahkan ilmu dengan keajaibannya kepada hati dan pikiran kita, sehingga mudah bagi kita untuk memahami isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ibu bapak semuanya, Al-Quran itu bukan hanya sebagai petunjuk untuk jalan kita, untuk kehidupan kita, dunia dan akhirat, tetapi
Di dalam Al-Quran itu juga terdapat banyak sekali obat untuk berbagai macam penyakit, terutama untuk penyakit hati kita. Bu Bapak semuanya, maka dari itu sering-seringlah baca Al-Quran, istiqomahlah dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hanya menjadi pajangan di rumah kita. Jangan sampai Al-Quran itu hanya menjadi sebuah benda yang tidak kita manfaatkan, hanya sebagai simbol bahwa kita adalah orang Islam. Di rumah kita ada Al-Quran, kita pajang di ruang tamu, inilah saya orang Islam. Padahal Al-Quran itu tidak pernah kita sentuh. Masyiral muslimin dimanapun berada, oleh karena itu mari sama-sama kita menjadi hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran. Ketika kita menghadapi ujian, mendapatkan sebuah masalah, problem dalam kehidupan kita, kita lebih cenderung ke sana ke sini meminta pendapat, ke sana sini, bahkan ada di antara kita mendatangi psikolog, psikiater untuk mencari solusi atas apa? Atas masalah kejiwaan kita, atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Mencari orang ke sana sini untuk menerima curhatan kita. Kita lupa kita punya obat di dalam rumah kita. Kita punya solusi. Kita punya buku petunjuk atas setiap ujian dan permasalahan di dalam kehidupan kita. Bahkan atas segala penyakit yang menimpa kita, yaitu Al-Quran. Kita punya Al-Quran, Ibu Bapak semuanya. Al-Quran, sekali lagi saya sampaikan, bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan, tetapi Al-Quran, berkali-kali saya sampaikan, adalah pedoman hidup kita, petunjuk bagi kita untuk menghadapi, untuk menjalani kehidupan kini. Ibu Bapak semuanya mungkin tidak percaya. Boleh Ibu Bapak buktikan. Bukalah Al-Quran di saat Ibu Bapak sedang menghadapi beragam masalah, kemudian pahami maknanya. Insya Allah Ibu Bapak akan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan solusi. Itu semua terbukti pada zaman dahulu, di zaman Rasulullah dulu. Betapa banyaknya orang-orang jahiliyah ketika dia belajar Al-Quran berubah menjadi baik. Betapa banyaknya orang-orang pada masanya itu yang dicap sebagai orang jahiliyah, mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ketika mereka membaca dan memahami Al-Quran itu serta belajar Al-Quran. Mereka menjadi orang baik. Orang yang tadinya orang yang dicap sebagai orang terjahat bisa menjadi orang terbaik. Jadi itu merupakan salah satu bukti bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat banyak petunjuk, terdapat banyak solusi, terdapat banyak obat. Oleh karena itu, mari semua kita sama-sama untuk dekat dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, pahami isinya. Ma'asyiral muslimin, Sanak Bay TV dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, berfaedah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, menjadi golongan orang-orang yang mendapat pertolongan Al-Quran di akhirat nanti, mendapat syafaat dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak cucu dan keturunan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran serta menjadi orang-orang penghafal Al-Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.